Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NPM 23150610883. Jadi di sini saya akan membuat video tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 4 yaitu Configure VLANs and Trunking Physical Mode Topology. Di mana di sini pada modulnya itu pada labnya itu terdapat 4 device yaitu 2 buah PC dan 2 buah switch. Nah, untuk tugas akhirnya ini disuruh menambahkan 1 buah device. Jadi saya memilih device barunya itu adalah router. Di sini langsung aja ke peletakan device-nya. Itu ada 2 buah PC. Ini namanya PC A. Lalu di sini namanya PC B. Lalu ada 2 buah switch. Lalu 1 buah router, di mana router ini hanya tersambung ke switch 1, tidak ke dua-dua switch-nya. Lalu di sini kita hubungkan masing-masing device-nya dengan menggunakan kabel copper straight through PCA, yaitu di sini tadi port F06. Lalu dari switch ke switch itu F01. Lalu switch ke PCB itu F018. Lalu untuk routernya itu dari switch 1 terhubung ke G01, ini juga G001. Nah, habis itu di sini kita hubungin ke kabel konsol juga, ke konsol PCA tadi. Lalu di sini juga kabel port konsol dimasuk ke RS232. Nah, kalau udah di sini part yang pertama itu ini udah dilakukan. Lalu step 2 yaitu configure basic setting for each switch. Jadi di sini konfigurasi dasar dari switch-nya. Kita masuk ke switch-nya, langsung ketik enable, lalu configure terminal, hostname-nya S1, lalu enable, create class, lalu assign Cisco as the console password, masuk ke console 0, lalu kasih passwordnya Cisco, lalu login. Setelah itu kita exit, masuk ke line VTY 04. Di sini sama juga setting passwordnya yaitu Cisco, login, lalu exit. Lalu mengenkripsikan passwordnya, service password encryption. Kalau udah kita exit. Oh enggak, masih ada banner
buat banner MOTD. Only. Kalau udah sini sekalian interface VLAN-nya kita tambahin IP address VLAN 1. IP address-nya itu 92.168.1.1.11. Subnetnya 255.255.255.0. Kita hidupin interface VLAN-nya, shutdown, baru exit. Habis itu di sini kita shutdownin semua interface yang nggak kepake, yaitu interface range F0 2 sampai 5 itu nggak kepake. Lalu F07 24 itu nggak kepake juga. G02 itu nggak kepake. Nah, tadi G01 itu kita pakai buat router. Di sini mau shutdown, lalu exit. Kalau clock ini kayaknya nggak usah. Lalu di sini kita save konfigurasi yang berjalan yang udah kita setting itu WR OX. Kita end dulu baru WR, atau sama aja dengan copy running config start config. Nah, pada step 2 ini udah selesai. Kembali ke sama kayak di switch 1, pada switch 2 enable hostname-nya masuk ke global dulu, lalu enable secret class, lalu masuk ke line console 0, setting passwordnya itu Cisco, itu login, lalu exit ke line PTY 04, sama passwordnya juga Cisco, lalu login. Kalau udah exit, lalu mengenkripsikan password, lalu membuat banner. Masih tadi kalau udah configure interface VLAN-nya, VLAN
1, VLAN 1, mana IP address-nya 92.168.1.12, subnetnya 255.255.0. No shutdown, exit. Lalu di sini juga sama, mematikan interface yang aku pakai itu interface range F0 2 sampai 5, lalu F0 7 sampai 24, lalu G0 1 sampai 2. Kita shutdown. Kalau udah kita exit. Salah. Yang di switch tadi itu salah matiin, itu F02 sampai F17. Ini lalu F19, F18 nya dihidupin, F19 dimatiin sampai 24, lalu G01. Oke. Kalau udah tadi di sini nah kita WR. Lalu di sini tes connectivity dari PC A ke PC B itu bisa apa enggak. Oh ya, tadi belum dikonfigur PC hostnya. IP configuration itu ini, subnetnya ini, default gateway-nya itu ini. Udah PC B, IP configuration, IP address-nya ini, default gateway-nya 10. Nah, kalau udah di sini kita tes ping PCB. Nah, reply berarti dari PCB itu PCA PCB itu berjalan, PCA ke switch 1 itu IP-nya 111 ping 1.11. Nah, nggak bisa.
ping ke switch 2 itu 1.12. Itu juga nggak bisa. Jadi dari PC A ke PC B itu bisa di ping, PC A ke switch 1 itu nggak bisa di ping, ke PC B ke S2 juga nggak bisa di ping. Itu karena kenapa nggak bisa di ping, karena perangkat masing dari PC dan switch ini memiliki subnet yang berbeda. Jadi dimana kalau PCI itu mempunyai IP-nya itu 10.3. Nah, kalau switch itu dia sub IP-nya itu di 168.1.11. Jadi biar pingnya berhasil ini perlu get default gateway. Nah, di sini pada part 2, di sini untuk membuat VLAN dan assign switch port. Di create VLAN on switch 1. Sini enable configure terminal, membuat VLAN 10 dengan nama kita pakai ini aja, GUI VLAN database. Di sini VLAN 10 udah, lalu VLAN 20 parking lot, lalu VLAN 99 oh iya, VLAN 1000 namanya native. Nah, kalau udah, di sini disuruh ngebuat VLAN yang sama pada switch 2. VLAN 10 namanya operations. Lalu VLAN 20 namanya parking lot. Parking lot VLAN 99 namanya manajemen. VLAN 1000 namanya native. Nah, kalau udah, di sini bisa dilihat di show VLAN brief. Show VLAN brief untuk menampilkan VLAN yang sedang aktif. Nah, di sini yang aktif itu ada 10, 20, 9, dan 1000. Nah, ini yang di bawah itu ada VLAN defaultnya. Jadi
pertanyaannya itu what port are assigned to default VLAN. Itu port VLAN default itu adalah VLAN 1. Lalu di sini assign VLAN to the correct switch interface. Jadi di sini kita masuk ke interface 06. Di sini pilih, kalau untuk interface F06 itu mode akses VLAN 10. Lalu di sini kalau udah from VLAN 1 interface VLAN 1 di sini kita ngebuat VLAN 1 ini nggak dapet, nggak ada IP address. Masuk ke VLAN 1, lalu no IP address, lalu exit, masuk ke interface VLAN 99, IP address 192.168.11.255.255.5.5.5 dan di sini dapat dilihat bahwa setelah dikonfigurasi interface VLAN satunya kan tadi udah dikonfigurasi buat nggak ada IP address. Di sini VLAN satunya nggak ada IP address dan VLAN 99 tadi udah kita set IP addressnya jadi 1.1.11. Lalu di sini show IP interface di sini udah dilakuin. What is the status of VLAN 99? Jadi statusnya itu up karena database VLAN 99 ini kan udah ada dan pada database ini, tetapi pada VLAN 99 ini down karena VLAN 99 ini belum diassign ke port yang aktif. Lalu di sini assign PCB di operation VLAN on. Jadi kita buka S2 interface 018, lalu ke mode akses VLAN 10 udah. Nah di sini juga sama, interface VLAN 1 kita buat nggak ada IP address, lalu masuk ke exit dulu interface VLAN 99, kita tambahin IP addressnya 12.255.255.255.0. Kalau udah exit.
Di sini ada pertanyaan, is S1 able to ping S2? Jadi kita coba dulu. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa antar switch itu belum bisa berkomunikasi atau pingnya itu gagal karena IP address dari switch ini kan dipindahkan dari ke VLAN 99. Jadi VLAN 99 ini trafficnya itu nggak akan kesend ke F01, dimana F01 ini kan interface VLAN defaultnya itu VLAN 1. Lalu di sini PCA PCB. Nah, di sini request timeout. Nah, kenapa kenapa dia nggak bisa di ping? Karena F01 ini dia ini belum eh, di assign ke VLAN 10. Jadi pada VLAN 10 ini tidak akan mengirim ping atau sinyal ke PCB. Selanjutnya di part 3 yaitu maintain VLAN ports assignment. Di sini masuk ke switch 1, enable configure terminal, interface range F0 sampai 11 lalu 24, switch port mode akses. Oh, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 99 lalu N. Nah, di sini kalau udah kita lihat di switch 1 ini dapat dilihat bahwa interface yang kita udah konfigurasi itu dari F11 sampai F24 ini dapat dilihat bahwa dia terhubung ke mode akses yaitu VLAN 99, di mana pada awalnya itu defaultnya itu VLAN 1. Lalu di sini kita ubah lagi di step C. F011 itu diubah ke VLAN 10, lalu F21 juga ke VLAN 10. Nah, di sini lihat F11 VLAN 10
Udah 1 VLAN 10. Lalu pada step 2 remove VLAN assignment, kita menghapus VLAN yang udah terikat itu di ini F024. No switch port access VLAN. No switch port access VLAN UN. Nah, di sini buat setting bahwa F024 ini nggak ada port, nggak ada VLAN yang akan diakses pada F024. Dapat dilihat di sini F024 itu down, di mana pada VLAN-nya itu karena udah di remove jadi dia akan balik lagi ke VLAN default, yaitu VLAN 1. Lalu di sini step 3 add VLAN 30. Di sini masuk ke interface F024. Nah, karena VLAN 30 ini belum kita buat, jadi akan ada komen access VLAN does not exist, bahwa VLAN ini tidak ada dan akan langsung otomatis ngebuat VLAN 30. Lalu dapat lihat di VLAN database-nya, di sini ada database dari VLAN-nya itu ada VLAN 30 yang udah dibuat. Lalu di sini ada no VLAN 30 and di sini kita lihat pada F024 di sini terhubung ke mode akses di VLAN 30. After deleting VLAN 30 from database, why is no longer display? Karena F024 ini udah dihapus tadi pakai no VLAN 30. Jadi ketika show VLAN brief ini VLAN 30 ini udah dihapus. Lalu di sini ke VLAN 24 on interface F024 kita ubah no switch port access VLAN, yaitu kita ubah ke VLAN default, ke VLAN 1. Tadi interface 023 tadi. Nah, sekarang F024 ini udah ke assign ke VLAN default, yaitu F0 VLAN 1.
Lalu di sini ada part 4, configure an 802 1Q terang between switch. Jadi di sini kita masuk ke mode terang pada interface 01, masuk ke mode terang. Kalau udah masuk ke mode terang di sini, oh salah. Di sini kita mau diakses dulu. Lalu switch port mode dynamic desirable. Dimana mode dynamic desirable ini ngebuat ketika VLAN 1 udah dikonfigurasi dynamic desirable, dia akan ngebuat interface-nya ini ke mode terang. Lalu switch yang terhubung dengan S1 ini bakal otomatis ikut ke mode terang. Nah, di sini udah kelihatan juga bahwa dia masuk ke mode terang juga di switch 2-nya. Nah, di sini dapat dilihat interface 01 itu terang. Lalu di sini sama juga karena dia menggunakan dynamic desirable, F01 ini juga ikut terang jadinya. Di sini kita tes ping lagi CLI, kita end dulu, kita ping 192.168.1.12, lalu PCA ke switch 1. Di sini ping PCB ke switch 2. Nah, di sini kalau yang di switch 1 dia berhasil pingnya ke dari switch 1 ke switch 2. Lalu di PCA di sini nggak bisa ngeping ke switch 1. Lalu di PCB juga nggak bisa ping ke switch 2. Di sini dikarenakan pada PC dan switch ini dia ini berada di VLAN yang berbeda, dimana kalau switch itu ada di VLAN 99 dan PC itu ada di VLAN 10. Di sini kita pada step 2 di sini kita buat manually ngubah mode interface-nya ke terang. Tapi di sini udah ke terang, berarti udah. Karena udah terang, berarti udah selesai. Nah, terakhir itu ada konfigurasi dari routernya. Kita masuk ke router
eh enable secretnya. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN, interface G01. Di sini kita hidupin dulu no shutdown. Oh iya, di sini ke interface G01, switch portnya itu kita ubah ke terang. Lalu kalau udah, kita ke router G01 nya kita no shutdown. Habis itu kita di sini ngebuat sub interface. Caranya kita exit dulu ke interface G001.99 ke VLAN 99. Lalu masukin IP address-nya 192.168.1, IP address-nya .1, 255.255.255.0. Kalau udah kita exit. Lalu masuk ke interface G001.1000 untuk VLAN 1000. Kita encapsulation dot 1q 1000 native. Lalu kita end. Kalau udah, di sini kita atur default gateway-nya. IP oh iya, ini salah, bukan di router tapi di switch. Gateway 192.168.1.1, lalu end. Nah, di sini di switch 2 juga sama. Tuh.
Kalau udah, mungkin sekian dari video tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.